Teman-teman, saya langsung aja nih ya, saya mau tanyanya ke Mbak Oki dulu dong. Ya, Mbak, tadi saya udah ngomong, dari zaman saya masih unyu, ya, Oki Asokawati adalah Oki Asokawati yang seterkenal itu sampai sekarang. Catet, ya. Kalau mau lihat gitu ya, dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana, nggak berubah. Lebih ranum ya, tidak berubah. Ya umur kan kayak buah gitu, kita makin lama makin ranum ya. Dan dari dulu saya elegan itu, bener banget Mbak Uti bilang, pakai jeans biasa aja, pakai kaos kelihatannya keren ya. Begitu kita pakai berusaha sekeren-keren, tetap kalah lah kastanya. Jadi pertanyaannya Mbak Oki ya, gimana sih dari dulu sampai sekarang bisa seelegan ini, secantik ini gitu ya. Even the simplest little thing, dari gerakannya aja, ngambil mic aja tadi lihat nggak? Ya kan? Beda kan? Saya ngambil gitu ya kan? Beda ya. Mbak, boleh ya dikasih dong bocoran ke kita. Apa rahasianya dan gimana caranya? Oke, izinkan aku menyapa dulu Silakan, para Mbak. tamu. Selamat sore atau selamat siang kah ini? Selamat siang ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat Batik Cik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pertama tentu saya ucapkan selamat ulang tahun Jeng Novi, untuk Jeng Novi sendiri dan juga untuk Batik Ciknya. Iya, seperti yang tadi Uti katakan, saya juga percaya bahwa ketika perempuan mensupport perempuan yang lain, maka sesuatu yang hebat itu akan terjadi, insya Allah. Dan terkait dengan pertanyaannya Rati, presence itu, penampilan diri itu menurut hemat aku itu paket. Jadi tidak hanya sekedar baju yang kita pakai, tidak hanya sekedar aksesoris ataupun tas yang kita pakai, tapi bagaimana attitude kita, bagaimana sikap kita kepada hal-hal di luar diri kita. Kalau tadi teman-teman ibu-ibu perhatikan ketika Ratih bicara, saya berusaha untuk ngelihat Ratih terus gitu. Saya tidak ingin lepas satu kata pun dari apa yang diucapkan oleh Ratih. Aduh, terima kasih ya Mbak. Jadi deg-degan. Iya, karena dengan siapapun kalau saya berbicara, saya selalu mengupayakan untuk fokus sama lawan bicara saya. Sehingga apa yang saya lakukan tidak untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang lain. Disitulah maka insya Allah orang akan menilai kita sebagai pribadi yang full attentive, full attention. Dan orang seneng kalau diperhatikan, sehingga penampilan kita itu akan terlihat positif, terlihat tidak egois, karena kita memang betul-betul memperhatikan lawan bicara kita. Pertanyaan selanjutnya, lalu kapan kita memperhatikan diri sendiri? Ketika preparation, ketika siap-siap di rumah, itulah kita memperhatikan diri kita sendiri. Dalam arti kata, baju yang mau kita kenakan, kemudian matchingnya, padu padan yang mau kita kenakan, bagaimana cara duduk kita nanti ketika kita berada di ruang publik, bagaimana cara berjalan kita nanti, itu memang semua ada strateginya. Jadi ketika kita berada di ruang publik, maka dengan sengaja kita melakukan perilaku-perilaku yang memang dari rumah itu sudah lekat dalam tujuan kita tampil hari itu. Misalnya sekarang ini yang aku pakai, karena acaranya Jeng Novi dengan Batik Cik, maka aku pakai punyanya Jeng Novi. Batik Cik ini udah lama banget ya Jeng Novi ya. Ada kali 4 tahun yang lalu. Pantesan kali ya. Saya tadi lihat nih kayak koleksinya kagak ada. Gue cari sehari.
Rupanya ini ya vintage 4 tahun yang Vintage. lalu. Nah, sebelum saya milih blus ini, saya blus putihnya ganti 3 kali di rumah. Pertama pakai blus yang ada pitanya, tapi setelah aku lihat batiknya jadinya kalah sama pitanya. Kedua, aku ganti yang paling simple, tapi kok kayaknya kalau simple nggak ada statement yang fashion kayak atau yang ada stylishnya kayak gitu. Jadi kemudian aku pilih yang ini, simple tapi main di kerah. Nah, jadi berbicara mengenai penampilan menurut aku itu memang harus distrategikan. Saya selalu katakan kepada murid-murid saya, misalnya kita ke supermarket pun jangan terus ngambil sendal, ngambil kaos, blek udah jalan gitu ya. Tapi memang kita tadi kalau Rati bilang kita cinta, maka kalau kita cinta apa yang kita lakukan tidak lelah, cintailah diri sendiri. Mencintai dengan sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Fokus pada kelebihan diri kita. Jadi sekali lagi ketika kita tampil di ruang publik, cara kita duduk emang udah latihan di depan kaca. Nanti kalau aku diundang, aku duduk, maka dudukku akan seperti ini. Dan lutut harus selalu rapet. Itu udah harus Catet ada. ya, catet ya, garis-garis ya, lutut rapet. Jadi nggak kucing lewat ya, kambing lewat. Iya benar ya. Jadi di benak kita tuh kalau duduk lutut harus selalu rapet gitu. Misalnya kita mau ganti posisi duduk pun juga harus lalu kita pelan-pelan gantinya. Pertanyaannya capek banget sih gitu, kok kayaknya terikat banget. Tapi selama kita punya tujuan, kayak memang kita ingin tampil selalu rapi, selalu apik, maka yang tadi Rati katakan itu nggak akan terasa lelah begitu. Jadi semua memang dimulai dari tujuan, mau seperti apa orang menilai kita, berangkatlah dari situ. Kayak misalnya pakai kerudung, Rati gitu ya. Kadang-kadang orang kalau pakai kerudung itu terus nggak disetrika, ada garisnya masih di sini, atau kalau ada paruhnya pleot-pleot gitu. Buat saya elegance itu adalah detail cara duduk, detail dalam kita berbicara, struktur bicara kita itu detail dalam make up, detail dalam segala hal. Jadi elegance adalah detail. Jadi itu yang selalu saya terapkan sih, Rati. Jadi kita udah tahu ya rahasia kunciannya ya. Kok bisa elegan dari zaman masih unyu dulu, masih muda banget sampai sekarang menjadi lebih ranum. Rupanya melakukannya dengan terkonsep ya Mbak Oki ya. Terkonsep, diniatin, disiplin, ya kan melakukannya disiplin ya Mbak ya, dan perhatian pada detail. Saya jadi ingat nasihat bapak saya nih Mbak Oki ya, bahwa begini, Do, gitu kan saya orang Jawa nih ya ceritanya ya, Do, jadi putri karena anak perempuan, mungkin saya dulu agak terlalu kayak Burisrawa Mbak, jadi harus dinasehati demikian gitu ya, itu adalah bisa bertanggung jawab untuk hal-hal yang kecil. Jadi kalau bertanggung jawab untuk hal-hal kecil, kita bisa melihat dan percaya bahwa kamu bisa bertanggung jawab untuk hal-hal yang besar. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Oki Asokawati adalah hal yang sebetulnya sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan di berbagai aspek. Betul nggak gadis-gadis? Ya. Nah, saya masih mau nanya ke Mbak Oki nih ya. Lanjutan dari tadi sebelum nanti saya mau nanya ke Novita. Mbak Oki, ini kan kita perempuan warna-warni ya. Mbak Oki, warna-warni orangnya macam-macam dia dong, warnanya cerah-cerah kan ya seperti bunga. Jadi ibarat bunga kita adalah bunga yang berwarna-warni dan semerbak. Ini pada nggak kelihatan aja perempuannya, belum pada kelihatan ya. Jadi ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Karena lagi di tempat shopping, lagi shopping ya. Nah Mbak, apakah kita para perempuan ini, kalau Mbak Oki kan kayaknya cetakannya udah dari dulu udah elegan ini. Nah, saya duduk di sebelahnya Mbak Oki aja nih, ini vibe-nya, ini jadi ikut duduknya tegap gitu. Padahal biasanya meletot-meletot ya. Terus saya juga lihat di sini langsung aja duduknya, lututnya pada rapet loh, gitu bagus ya. Pertanyaan saya adalah gini, bisa nggak ya semua perempuan, artinya nggak memandang umurnya, pendidikan, latar belakang, ipolek sosbud hankamnya gitu ya,
apakah bisa setiap perempuan itu tampil elegan dan percaya diri ya Mbak ya? Ini karena Mbak Oki kan psikolog nih, jadi pertanyaan mesti nyerempet-nyerempet ke situ dong. Iya, menurut aku bisa dengan gayanya masing-masing gitu ya. Tadi pagi aku foto untuk kolaborasi dengan sebuah produk fashion gitu. Kami bertiga fotonya, modelnya tuh yang dipakai atau yang diajak kerjasama ada 3 orang. Aku, Ria Juwita tuh juga mantan model, sama ada seorang pengusaha perempuan. Terus kami harus foto sama-sama dan kami harus foto sendiri-sendiri. Ketika temanku yang pengusaha ini foto, maka dia ekspresinya kayak ekspresi model gitu yang nggak mau ketawa, serius gitu ya. Tapi nggak bagus. Aku bilang, Jeng, senyum deh. Karena itu bukan kamu, aku bilang. Terus begitu dia senyum, memang lebih bagus jadinya. Nah artinya setiap orang bisa menjadi baik atau menjadi elegan begitu selama dia tahu tadi kekuatan dirinya. Makanya kalau aku ngajar untuk kelas fashion fotografi, aku selalu nanya, kamu tahu nggak wajah kamu itu bagusnya dari sudut yang mana? Gitu ya, kiri, tengah, atau kanan. Karena dengan begitu, itu bisa membuat kita jadi mengatur ketika kita difoto. Karena kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu gitu, aku nggak tahu gitu. Gimana caranya? Ya mengamati diri sendiri. Kenapa kok mereka-mereka yang nggak tahu? Karena mereka nggak suka mengamati diri sendiri, karena nggak cinta sama dirinya. Ketika seseorang nyaman dengan dirinya, ketika seseorang cinta dengan dirinya, maka pasti dia akan sering tuh mematut-matut diri, ngeliat-ngeliat. Nggak apa-apa narsis ya, mendingan narsis daripada minder, ya nggak sih? Baru mau saya tanyain, udah dijawab. Iya, mendingan cinta diri asal ketika kita punya kualitas narsisme yang cukup tinggi pada diri kita, tapi jangan sombong. Nah, karena ketika kita udah narsis, tapi kemudian kita hidungnya tinggi sombong, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang positif. Jadi menurut aku, bisa aja setiap perempuan dengan gayanya masing-masing. Kayak misalnya duduk, kan bisa lah pas duduk rapet ya. Iya. Pasti bisa lah, telapak kakinya rapet misalnya, kakinya pelan, pasti bisa. Sekarang mau atau nggak mau? Karena berbicara mengenai tampil rapi, tampil tertata, itu kan kematangan emosi ya. Iya. Itu kan EQ ya. Dan kalau berbicara mengenai kematangan emosi kan nggak kenal umur. Siapapun bisa bertambah kematangan emosinya. Ini kayaknya kita jalan ya, di tas kita tuh harus ada lakban. Buat ngerapetin dengkul. Berusaha sih untuk rapat, tapi pahanya nggak bisa rapat Mbak Oki.